Jadi artinya kita mesti pahami Al-Quran adalah kalam Allah, ya kan begitu? Ya. Dijamin kita sepakati bahwa otentik, tidak ada distorsi. Ya. Nah, tetapi ketika tafsir itu sudah menjadi peradaban, karena itu muncul dari pikiran-pikiran manusia, ya kan begitu? Ya. Jadi artinya ketika menafsirkan satu ayat kalau kemudian terjadi perbedaan itu sebagai bukti bahwa tafsir adalah masalah budaya. Nah, saya ingin mencoba untuk mengkritisi tafsir Ibnu Katsir ya tentang An-Nisa ayat 34 ini, rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi sebelumnya saya ingin kasih prolog dulu. Saya pernah mengatakan salah tafsir satu ayat tentang asariku wasariqatu. Itu reaksinya banyak yang menyalahkan saya, menyerang saya. Jadi apakah mereka beranggapan bahwa tafsir itu tidak boleh salah atau pasti benarnya? Nggak bisa, itu produk manusia, namanya budaya. Jadi belilah ruangan berbeda pendapat dalam penafsiran ini. Yang benar mana ya wallahu a'lam, Allah yang tahu persoalannya. Nah, ini sebagai pengantar saya dulu. Pertama, saya sangat senang sekali karena ditransfer ar-rijalu qawwamun 'alan nisa ini lelaki sebagai pembimbing wanita. Itu sudah bagus sekali, sekalipun belum pas menurut pikiran saya. Lebih bagus daripada lelaki pemimpin atas perempuan. Nah, jadi artinya bagi saya bahwa Ibnu Katsir menerjemahkan bahwa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, ini tafsirnya bahwa laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, diterjemahkan menurut beliau li'anna rijal afdal minan nisa, karena laki-laki lebih utama, lebih baik daripada perempuan. Saya kurang setuju bahwa laki-laki lebih dari perempuan, karena Tuhan mengatakan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jadi laki-laki punya kelebihan, perempuan juga punya kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki. Laki-laki juga punya kelebihan yang tidak dimiliki perempuan. Nah, seperti apa itu kelebihannya? Nanti dari fungsi apakah itu fisiologis atau juga anatomis, ya saya kira itu yang mungkin yang menyebabkan. Tetapi kemampuan intelektualitas ini, saya sendiri juga, saya laki-laki tapi saya merasa sakit hati ketika perempuan itu direndahkan ya, karena ini itu sering diucapkan oleh para mubalik bahwa perempuan itu naqisatul aqli wad din, perempuan itu akalnya kurang, agamanya juga kurang, ya kan begitu, sampai andisa min haba ili syaitan, bahwa perempuan itu ranjau-ranjaunya setan. Ya begitulah. Nah, ini perlu kita dudukkan persoalannya bahwa hampir mendekati ya pembimbing atas perempuan daripada pemimpin, karena ayat ini pernah dijadikan alat untuk politik, menyerang lawan politik. Ketika saya mendukung calon bupati Indramayu perempuan namanya Ibu Ana Sopahna, ini para kiainya menyerang saya dengan dalil ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena qawwam di sini diartikannya pemimpin, dan ini dalam tafsirnya ada. Di dalam tafsirnya ada ar-rijal, yaitu ar-rajul, itu kata siapa? Kata Ibnu Katsir qiyamun, ya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, yaqulu ta'ala 'alal mar'ati, Tuhan berkata terhadap perempuan, ai huwa ra'isuha, bahwa laki-laki itu pemimpinnya. Ini Ibnu Katsir, laki itu pemimpinnya perempuan. Wa kabiruha, dan pembesarnya perempuan. Wal hakimu 'alaiha, dan yang menentukan perempuan. Dasarnya apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena laki-laki diberi kelebihan, ini tafsirnya. Wa mu'addibuha, dan juga pendidik perempuan. Idza awajat, ketika perempuan itu bengkok, diluruskan kembali. Li'anna rijal afdal minan nisa, karena laki-laki lebih hebat daripada perempuan. Ini tafsiran zaman Ibnu Katsir zaman dulu.
Warajul khairun minal mar'ati, perempuan lebih baik dari laki-laki lebih baik dari perempuan. Walihada kanat nubuwah mukhtasatun birrijal. Itu sebabnya para nabi itu selalu laki-laki, tidak ada nabi perempuan. Wa kadzalika al-malikul azam, mungkin raja-raja besar itu juga sama terdiri laki-laki. Hadis Nabi mengatakan lan yaflaha qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan mungkin sukses, berhasil, bahagia, hebat seorang kaum yang menyerahkan kekuasaannya kepada seorang perempuan. Ini adalah hadis-hadis Nabi yang disebutkan oleh menteri perempuan. Sekarang Golda Meir laki atau perempuan? Perempuan. Hebat kan? Hebat. Perdana Menteri Israel. Iya. Bukan hanya Perdana Menteri ya, tapi juga pendiri negara Israel. Margaret Thatcher hebat, Indira Gandhi hebat dan sekali. Nah, ketika perempuan disebutnya separuhnya otak laki-laki, dengan jadi menteri kesehatan dengan otak yang separuh, bagaimana kalau lengkap otaknya? bisa melebihi laki-laki seperti itu. Nah, ini saya Ibu Dokter, ini pembelaan saya terhadap perempuan gitu ya. Mohon ditampik. Nah, ya, saya kembali bahwa di sini kesalahan penafsiran itu terjadi karena ketika disebutkan ar-rijalu laki-laki, qawwamuna itu pemimpin, raja dan sebagainya, ini jauh dari sense of language bahasa Arab sendiri. Jadi qawwam itu bukan dari qiyamun tapi dari qoma yaqumu. Nah, kita masuk ke dalam kajian morfologinya dulu, bahwa qoma itu artinya berdiri, fi'il mudhari'nya yaqumu ya, future tense-nya. Nah, kemudian adjektifnya, isim fa'ilnya qaimun, orang yang berdiri. Nah, dalam bahasa Arab ada namanya syarat mubalaghah ya, yang menunjukkan lebih, berlimpah ya. Ada wazan fa'lan seperti rahman, ada wazan fa'il seperti rahim, dan ada wazan fu'al, ada wazan mif'al. Nah, salah satunya mubalaghah ini menunjukkan makna berlebihan adalah qaimun itu diikutkan kepada wazan qawwamun. Qawwamun artinya yang selalu berdiri, yang terus-terusan berdiri. Nah, kemudian qawwamun ini sebagai singular, pluralnya adalah dalam bentuk jamak mudzakkar salim ditambah wawu dan nun menjadi qawwamuna. Nah, makna qaimun itu apa dalam bahasa Arab? Umpamanya terjadi seorang gubernur ya kan, sedang berhalangan, sedang sakit, yang mewakilinya itu adalah wakil gubernur. Ketika membuat surat keputusan SK atau apapun urusannya, maka tetap yang menandatangani namanya gubernur ya Jakarta, tetapi ada tulisan A.I, itu ad interim. Nah, itu namanya al-qaim. Jadi laki-laki itu kepemimpinannya terhadap perempuan itu adalah ad interim, bukan bawaan aslinya. Sehingga status laki-laki sebagai kepala rumah tangga itu bukan berdasarkan kepada keputusan-keputusan Tuhan, tetapi merupakan nilai budaya yang bersifat universal. Dimanapun namanya suami adalah kepala rumah tangga. Saya kira seperti itu. Kemudian lagi, ayat ini adalah bukan ayat politik dalam artian memimpin bangsa, tapi memimpin rumah tangga. Kenapa demikian? Ayat berikutnya bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim, memberi belanja. Kalau presiden, bupati bukan membelanja rakyatnya. Berarti ini ayat rumah tangga, bukan ayat politik. Jadi ditarik ke wilayah politik, mengharamkan perempuan jadi bupati, perempuan jadi presiden. Ini kan para menafsirkan semacam itu kan berarti kan kepentingan. Dan memang Bu Dokter, bahwa Al-Quran sendiri ketika ditafsirkan oleh para ulama itu tidak lepas ikut bermain kepentingan-kepentingan, aliran-aliran, golongan, keyakinan Mu'tazilah
menafsirkan Al-Quran, ya disesuaikan dengan stream lain ideologi mereka. Syiah juga sama menafsirkannya, maka disitulah terjadi perbedaan pendapat semacam itu. Jadi kemudian lagi beberapa ayat berikutnya perlu dikritisi juga, bahwa satu, jadi kepemimpinan atau siapa yang menjadi kepala rumah tangga itu, jadi kaum manusia menjadi kepala rumah tangga itu tidak mutlak berdasarkan kejantanannya, kelelakiannya, tetapi adalah fungsi sosialnya. Dasarnya apa? Satu persyaratannya, dia sah menjadi pemimpin, sah menjadi pembimbing. Pertama, bima fadallah ba'dhum ala ba'din, ketika dia punya kelebihan. Kalau suaminya lumpuh, siapa yang memimpin? Ya istrinya dong. Stroke suaminya kok, ya kan? Atau suaminya disabilitas, ya, cacat. Kemudian yang kedua adalah wabima anfaqu min amwalihim, kedua sebagai penyandang dana. Nah kalau suaminya nganggur, kemudian lumpuh, siapa yang rumah tangga yang memimpin? Ya istrinya dong. Jadi tidak mutlak kepemimpinan laki-laki di atas perempuan itu serta-merta karena dia lelaki, tetapi pertama karena dia punya kelebihan. Kita misalnya pemimpin juga pemimpin yang terbaik yang punya kelebihan di atas kita dong, ya kan begitu. Kemudian yang kedua adalah penyandang dana. Sampai sekarang peribahasa mengatakan donatur itu ngatur. Selalu orang kalau ngasih dana yang ngatur juga, masa nggak ngatur? Nggak mungkin dong. Ya, nah itu semacam itu kritikan semacam itu. Kemudian selanjutnya fasolihatu qanitatun hafidatun, ya, lil ghaibi bima hafizallah walati takhafuna nusuzahunna fa'ituhunna. Ini kita kritik lagi. Jadi ketika ada gejala-gejala keretakan rumah tangga gitu kan, pembangkangan fa'ituhunna, nasihati dulu. Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang dulu. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Ini juga ada hadisnya, ini bagus tafsirnya. Ada seorang perempuan menghadap Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, suamiku mukul saya. Nabi bilang al-qisas, pukul lagi, dipukul lagi. Nggak ada hak laki-laki mukul istri. Jadi dorobanya bukan mukul, tapi umat Islam letterlak ya pukul. Padahal doroba itu tidak mesti mukul. Doroba itu maknanya sekitar ada 36 makna doroba. Salah satunya mukul. Innallaha la yasahi ayyadriba masalan, bukan memukul, memberikan contoh. Ya, dorobal khiyama, membangun tenda. Salah satu adrubin 3 bab, dorob itu menjadi bab fasal dan sebagainya. Idrab itu mogok, mudoroba itu bagi untung. Jadi kata dulu banyak sekali kok. Bagaimana ujuk-ujuk seorang suami, saya anaknya saja mukul istri seperti punya hak dari Tuhan, dia bisa mukul saya anaknya saja. Termasuk Yusuf Al-Qaradawi, mufti di Abu Dhabi di sana, apa betul laki-laki bisa mukul? Bisa, tapi tidak boleh luka. Dah, tidak boleh sampai melukai. Dorban ghairu mubrih, pukulan jangan bilang melukai. Jadi kalau tidak luka boleh. Saya bertanya pada Pak Afkar, nah, ibu dokter, dipukul tapi nggak luka, sakitnya hatinya? Sakit. Kalau mukamu luka seminggu bisa sembuh, tapi luka hatimu dipukul yang tidak akan pernah sembuh selamanya. Ini kan persoalannya. Jadi kita mesti mengolah kembali ayat ini, ya, mungkin nanti pada kesempatan lain kita bersama-sama bahwa yang jadi persoalan itu. Adapun temuan-temuan perbedaan semacam itu, saya bukan mengkritisi Bu Dokter, cuman mengkonfirmasi saja. Ini ada beberapa temuan seperti Emil Hooks, ya, Jerman, itu menemukan bahwa lobus frontal jantan lebih besar persen dari betina. Ingatan wanita lebih kuat, ya, menyimpan informasi daripada pria. Kemudian disebabkan karena wanita memiliki evaluasi yang lebih rumit dari kontemplasi skenario risiko, ya, berdasarkan kontrol kortikal prefrontal amigdala. Apa betul? Nanti gini, ini konfirmasi, bukan mengkritik, ya, catatan kaki bagi saya. Begini, ibu saya itu
dijuluki daya ingatnya kuat. Orang menduga perempuan daya ingatnya kuat. Lalu saya katakan, ibu saya ini daya ingatnya kuat karena nggak banyak yang diingat. Orang Arab itu disebutnya orang yang daya ingatnya kuat dulu. Karena apa? Ya hidup zaman jahiliyah, hidupnya sederhana, belum ada persoalan, belum ada konflik, belum ada tuntutan, sederhana, dan juga budayanya belum mengenal tulisan, hanya ingatan-ingatan. Maka itulah yang menyebabkan orang daya ingatnya kuat. Apakah ini hasil dari proses hormonal di tubuh manusia, ataukah memang itu karena memang dia tidak punya kesibukan yang banyak sehingga ingatannya lebih terkonsentrasi? Itu satu pertanyaan, nanti konfirmasi aja. Kemudian masalah daya ingat juga sama. Ini dalam kerja neuron-neuron yang ada di dalam otak kita ini, saraf ini. Ibaratnya begini aja supaya bisa dipahami, Pak Afkar. Kita masuk hutan, bawa pedang dengan memangkasi ranting-ranting supaya kita bisa jalan. Namanya jalan setapak ya. Nah, kita ketika mengingat, menghafal sesuatu, ketika baru pertama masuk seperti hutan rimba, kita dengan susah payah. Tetapi ketika jalan itu sudah sering dilewati bolak-balik, lama-lama tambah besar nggak? Besar. Lama-lama besar nggak? Besar. Lama-lama jadi jalan raya kan? Nah, saraf manusia juga sama bekerjanya. Semakin banyak dipakai, maka aktivitas neuron itu berkomunikasi. Kata 15 miliar sel otak kita ini saling berkomunikasi. Disitulah memberikan kesempatan jalan kita untuk menjadi lebih kuat lagi. Ya, itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, ada perbedaan perilaku antara pria dan wanita yang mungkin menyebabkan perbedaan adalah ukuran dan fungsi amigdala. Sebuah tinjauan tahun 2017 dari studi volume amigdala ditemukan ya perbedaan ukuran grosir ya antara laki-laki, yaitu 10% lebih besar dari itu. Namun karena otak laki-laki itu juga lebih besar, jadi perbandingan lebih besar itu bukan karena itu, tapi tidak proporsional. Memang otak laki lebih besar, kepalanya lebih besar, badannya lebih tinggi, maka ketika otak lebih besar itu secara proporsional ya artinya berimbang juga sama, bedanya tidak begitu signifikan. Saya kira itu dua saja dulu, saya minta dikonfirmasi. Terima kasih. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin